Kasus kopi sianida kembali terjadi setelah sebelumnya viral terjadi pada Mirna Salihin yang dilakukan sahabatnya sendiri, Jessica Wongso, beberapa tahun lalu. Nah, kali ini kejadian itu menimpa seorang siswa SMP bernama Muhammad Rizky Saputra berumur 14 tahun di Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur pada Jumat 5 Januari 2024 sekitar pukul 6:30 pagi. Rizky yang merupakan siswa madrasah setempat ditemukan meninggal dunia setelah meminum kopi yang diduga terkontaminasi racun sianida. Hai Velas, dengan Vel dan Glow di sini. Heboh lagi nih kasus kopi sianida yang menewaskan seorang pelajar. Kasus Jessica Wongso aja masih jadi kontroversi sampai saat ini. Nah, ini malah kejadian lagi kasus kopi sianida Pacitan. Langsung aja kita ke cerita selengkapnya yuk. Kasus ini berawal dari kematian Rizky, siswa MTS di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Korban diduga keracunan saat hendak berangkat ke sekolah setelah meminum kopi yang diracik ayahnya sendiri pada Jumat 5 Januari 2024. Bibi korban bernama Sumarni mengatakan saat kejadian, Tuari, ayah korban, awalnya menyeduhkan 2 gelas kopi. 1 gelas kopi hitam untuk dirinya dan 1 gelas kopi saset lainnya untuk korban. Sekitar 5 menit setelah mencicipi kopi, korban merasakan rasa pahit serta mengeluhkan rasa pusing hebat. Korban lalu diberi air minum oleh ayahnya. Tuari juga membantu memuntahkan isi perut korban dengan cara memasukkan jari tangan ke dalam tenggorokan. Namun korban justru jatuh dan mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan cairan bening dari mulutnya. Setelah itu korban dibawa ke puskesmas. Namun nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke puskesmas. Keluarga korban pun curiga atas kematian korban dan segera melaporkan ke kepolisian. Polisi merespon laporan dari keluarga korban dengan cepat dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan pengangkatan jenazah korban dari pemakaman untuk dilakukan otopsi. Polisi telah melakukan penggalian kembali dan pemeriksaan jasad Rizky yang diduga meninggal akibat keracunan. Proses pemeriksaan jasad ini melibatkan tim kedokteran forensik Polda Jatim, di mana petugas mengambil sejumlah sampel dari tubuh korban untuk dianalisis di laboratorium. Polisi akhirnya berhasil mengungkap penyebab kematian Rizky. Ternyata kopi yang dikonsumsi oleh korban mengandung racun sianida. Dari hasil Scientific Crime Investigation, ditemukan bahwa pemeriksaan sisa kopi yang diminum oleh korban dengan uji sampel yang dilakukan oleh laboratorium forensik atau Lab4 identik dengan adanya kandungan racun sianida. Tersangka. Kasus tersebut berawal saat Sukatmini, ibu korban, kehilangan uang sejumlah 32 juta rupiah dan kartu ATM. Sukatmini dan Tuari, suaminya, kemudian melaporkan pencurian ini ke polisi pada hari Kamis 4 Januari 2024. Dugaan awal pelaku pencurian merupakan Ayub Vindi yang merupakan tetangganya. Ayub dan keluarga korban memang selama ini punya hubungan dekat dan saling mengenal satu sama lain karena bertetangga, sehingga dia leluasa keluar masuk ke rumah korban. Polisi segera menanggapi laporan Sukatmini dengan melakukan penyelidikan. Setelah diselidiki, Kapolres Pacitan menyebutkan kalau pelaku pencurian uang dan kartu ATM Sukatmini adalah Ayub. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ayub ini dinilai cukup lihai melakukan pencurian ATM, buku rekening, dan KTP milik Sukatmini yang disimpan di lemari. Dia bahkan bisa membobol PIN ATM Sukatmini dengan cara mendatangi customer service bank. Ayub beralibi di hadapan customer service bank kalau dia ingin mengganti PIN tersebut dengan cara memasukkan tanda tangan pada surat permohonan penggantian PIN ATM. Selain itu, bukti berupa rekaman CCTV salah satu bank membuktikan saat tersangka sedang melakukan penarikan uang sebesar 32 juta melalui customer service. Sebelum tahu kalau dia telah ditetapkan menjadi tersangka pencurian oleh polisi, Ayub sebenarnya sudah panik dari awal saat dia tahu kalau Sukatmini dan Tuari membuat laporan ke kepolisian terkait kasus pencurian ATM dan uang 32 juta. Sadar ulahnya bakal terungkap, Ayub mencoba menghilangkan jejak dengan cara meracuni Tuari.
Motifnya agar seolah-olah Tuarila, pelaku pencurian sebenarnya, yang karena ketakutan akan ketahuan, dia memutuskan untuk bundir. Ayuk segera membeli racun sianida dari aplikasi jual beli online. Hal ini karena racun tersebut dijual bebas untuk kepentingan pembasmi hama pertanian. Ayuk membeli racun itu seharga Rp17.290. Total biaya yang dibayarnya sebesar Rp34.790. Jumat 5 Januari 2024 pagi hari, Ayuk melakukan rencana pembunuhannya. Dia pergi ke rumah keluarga korban dengan leluasa. Ketika sang ayah korban membuat kopi, terjadi jeda proses membuat kopi tersebut. Lalu diam-diam Ayuk menaburkan cyanida ke dalam gelas kopi itu. Setelah itu ia membakar kemasan racun cyanida. Namun sayangnya, kopi yang telah dicampur cyanida untuk ayah korban malah diminum oleh anaknya Rizky saat dia mau berangkat ke sekolah. Beberapa saat setelah minum kopi itu, Rizky merasakan rasa pahit serta mengeluhkan rasa pusing hebat. Rizky jatuh dan mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan cairan bening dari mulutnya. Setelah itu dia dibawa ke puskesmas. Namun nyawanya tidak tertolong dan dia dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke puskesmas. Saat kematian Rizky Saputra, polisi sedang mengusut kasus pencurian dan menetapkan Ayuk sebagai pelaku. Sepekan setelah kematian korban, keluarga meminta bongkar makam dan autopsi jenazah. Terungkap korban tewas karena diracun. Polisi kemudian kembali menetapkan Ayuk sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Bukti-bukti. Selain sudah ditetapkan sebagai tersangka pencurian, Ayuk semakin dicurigai keluarga korban dan polisi sebagai pelaku pembunuhan. Polisi segera menyita HP-nya dan memeriksa jejak digital Ayuk. Benar saja, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium forensik Polda Jatim, ditemukan bukti berupa cetak layar transaksi telepon seluler milik Ayuk. Ayuk membeli cyanida serbuk di aplikasi resmi jual beli online seharga 17 ribuan dan nilai total yang dibayar pelaku sebesar 34 ribuan. Di bukti transaksi juga tertera bahwa tersangka melakukan pembayaran pembelian pada 30 Desember 2023. Kemudian pesanan diterima pada tanggal yang sama. Selanjutnya, transaksi dinyatakan selesai pada 31 Desember. Selain itu, polisi juga mengumpulkan bukti-bukti lain berupa sendok bekas yang digunakan untuk mengaduk kopi korban, rekam medis pasien yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sudimoro, dan akun aplikasi Lazada atas nama tersangka. Jerat hukum. Ayuk akhirnya diamankan pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Nah kan, tetangga masa gitu? Oke fellas, sekian kasus kali ini. Makasih udah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye!